Dari kita kemarin sampai pembahasan sebelum mulhaq bi jama' muannas salim ya. Kita lanjutkan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Wa kharaja bi ta'rifi naw'ani minal kalimat. Maka keluarlah dengan definisi tadi dua jenis kata. Tidak termasuk dalam definisi dua jenis definisi jamak muannas salim, dua jenis kata. Yang pertama adalah makanat alifuhu ghaira zaidatin. Kata-kata yang huruf alifnya ada alif dan ta, tapi alifnya ini bukan alif zaidah. Contohnya adalah kata du'atun dan qudotun. Du'at para dai, qudot para hakim. Fa inna alifahu al-ula munqalibatun an aslin wa huwa al-wawu. Maka alif yang pertama dia merupakan munqalibah, bentuk perubahan dari huruf asalnya, yaitu huruf asalnya waw. Wasaniyah, adapun yang kedua anil ya'i, dia perubahan dari ya. Tumma, jadi ya, pada contoh yang pertama yaitu du'atun, maka alifnya ini bentuk perubahan dari waw, sedangkan pada contoh yang kedua yaitu qudotun, ini alifnya bentuk perubahan dari ya. Tsumma qulibat alifan fil kalimatain, kemudian huruf asalnya tersebut, huruf aslinya tersebut yaitu waw dan ya-nya qulibat diubah fil kalimatain pada dua contoh kata tadi. Kalau di cetakan saya ada keterangan tambahan, wal aslu, dan asal untuk kata du'atun adalah du'awatun. Du'awatun, maka di sini aslinya du'awatun, kemudian wawnya pada du'awatun diubah jadi alif, maka menjadi du'atun. Kemudian asal untuk kata qudotun itu adalah qudoyatun. Qudoyah, maka di sini ada ya, maka kemudian ya-nya diubah menjadi alif, menjadi qudotun. Yang jelas di sini alifnya itu bukan alif zaidah, tapi dia alif munqalibah an harfil asal. Dia alif yang merupakan bentuk perubahan dari huruf asal dari kata tersebut, baik dia perubahan dari waw ataupun ya pada dua contoh yang tadi kita baca. Asani yang kedua, maka nata'uhu ghaira zaidatin. Kata-kata yang mengandung alif dan ta, tapi taknya ini bukan tak zaidah, bukan tak tambahan. Contohnya adalah kata sautun wa aswatun. Kata sautun, suara, bentuk jamaknya adalah aswatun. Ada aswatun, aswat, ini jamak dari kata sautun, ada akhiran alif dan ta. Namun dengan kita bandingkan kata aswat dengan mufradnya yaitu saut, kita bisa pahami bahwasanya tak pada aswat itu bukan tak tambahan, karena memang ini huruf asli dari kata sautun. Kemudian mayyitun wa amwatun, kata mayyit dan amwat. Maka amwatun di sini merupakan bentuk jamak dari kata mayyitun. Dan dengan kita bandingkan bentuk jamak dengan mufradnya, kita paham, oh taknya pada amwat itu bukan tak zaidah, tapi memang tak asli dari kata tersebut. Wa hadani nau'ani laisa min hadzal bab, maka dua jenis kata tadi bukanlah termasuk dalam bab ini, yaitu bukan termasuk dalam bab jamak muannas salim. Di anna dilalatal kalimati al-madhkurati alal jam'i laisa bisababil alifi wa ta, karena penunjukan kata-kata yang disebutkan tadi atas jamak itu jamaknya bukan karena alif dan ta. Wa innama huwa bisighati jam'i taksiri, tetapi jamaknya ini gara-gara dia menggunakan sighah ataupun bentuk ataupun wazan jamak taksir. Maka intinya di sini karena alif dan taknya bukan alif dan tak zaidah, maka
kata tersebut bukan jamak muannats salim. Lihat footnote nomor 1. Fa'in kultu atau bintun wa banatun, atau fa'in kulta apabila engkau katakan bintun wa banatun, bintun dan banat, maka pada banat itu ada taknya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan mufradnya bintun, ada taknya juga. Apakah taknya ini adalah tak asli ataukah bukan? Hadal jam'u yunsabu bil kasrah, maka jamak dari kata bintun yaitu banat di sini dinasab dengan kasrah. Wa sautun wa aswatun, kemudian kata saut dan aswat. Hadal jam'u yunsabu bil fathah. Kata aswat jamak untuk kata saut ini dinasab dengan fathah. Ma'a padahal an-ta'a maujudatun fil mufradi, padahal huruf taknya ini ada pada bentuk mufradnya. Fal jawab, maka gimana ini? Kayaknya sama tapi kok dibedakan ya. Banat ini ada taknya, mufradnya bintun ya ada taknya, tapi kok dia mansub dengan kasrah. Sedangkan sautun dan aswat, kata aswat ada taknya, dibandingkan dengan mufradnya juga ada taknya, tapi dia mansub dengan fathah. Maka bagaimanakah penjelasannya? Maka fal jawab penjelasannya adalah anna dilalata alal jam'i fil awal bisa babi ziyadah. Kepenunjukan bahwasannya dia jamak pada contoh yang pertama, yaitu bintun dan banat. Kata banat ini, kata banat jamaknya gara-gara bisa babi ziyadah, adanya tambahan. Wasani, adapun yang kedua, pada contoh yang kedua yaitu sautun dan aswat, bisa babi sighah, karena dia diubah jadi bentuk lain, ya diubah jadi bentuk jamak taksir. Li'annahu ala wazanin min auzani jam'i taksir. Karena contoh yang kedua yaitu aswat ini dia pakai wazan di antara wazan-wazan jamak taksir. Fa'rif hada fahuwa nafi'un min hadzal bab, maka ketahuilah hal ini karena ini bermanfaat untuk bab jamak muannats salim. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwasanya pada kata banat, meskipun bentuk mufradnya itu bintun, sama-sama ada taknya, tapi ternyata di sini tak pada banat itu taknya zaidah. Kalau alifnya jelas alifnya zaidah. Artinya apa? Artinya kata bintun ketika dijadikan jamak, tak pada kata bintun itu kita hilangkan. Kemudian kita ganti dengan alif dan tak zaidah. Maka tak pada kata banat itu bukan tak asli tapi tak zaidah. Berbeda dengan tak pada kata bintun, taknya asli. Mungkin sekilas sama tapi ternyata ini dijelaskan oleh pensyarah, ini taknya pada banat bukan tak asli tapi tak zaidah. Maka yang jelas di sini kata banat termasuk dalam jamak muannats salim karena alif dan taknya zaidah. Kembali ke syarah. Fa nasbuhuma bil fathati alal asli. Maka keduanya dinasab dengan fathah alal asli, memang pada asalnya di fathah. Karena dua contoh tadi tidak termasuk dalam jamak muannats salim sehingga nasabnya dengan fathah. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian. Maka di sini kita baca aswatakum, aswata. Dia mansub sebagai maf'ul bih dan mansubnya dengan fathah. Fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Maka Allah Ta'ala, dan contoh yang lain ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan fa ahyakum.
Dan ingatlah wa kuntum amwatan, dan ingatlah ketika dulu kalian amwatan, ya mati. Amwat di sini ya mansub, berkedudukan sebagai khobar kana. Di sini dia mansubnya dengan fathah. Fa'ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kalian kembali. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik wa mabita wa alif ila akhirih. Ai maksudnya adalah wa majumi'a bisababil alif wa ta fa innahu yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an. Artinya adalah segala sesuatu atau semua kata yang dia dijamak dengan sebab atau karena adanya alif dan ta, yaitu alif dan ta zaidah di akhir kata tersebut, fa innahu yuksaru fil jar wa fil nasbi ma'an, maka dia dikasrah ketika majrur dan mansub secara bersamaan. Maka jarnya majrur dengan jarnya dengan kasrah, nasabnya dengan kasrah. Wa zakara al-jarra, dan beliau sebutkan majrur, ya majrur dengan kasrah. Ma'a padahal annahu la niyabata fi. Padahal pada kasus majrur ini sama sekali nggak ada kasus penggantian. Dalam artian apa ya? Memang dia majrur dengan kasrah, tidak diganti dengan tanda yang lain. Isyaratun ila anan nasba mahmulun alai. Ini sebagai isyarat saja bahwasanya untuk tanda nasab mahmulun alai itu dibawa ke tanda majrur, artinya disamakan dengan tanda majrur. Jadi sebagai ya perbandingan saja, sebagai isyarat bahwasanya nasab majrur sama, supaya orang itu ingat ketika jamak muannats salim antara nasab dan majrur itu tandanya sama, yaitu kasrah. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-42, kita bicarakan tentang mulhaq jamak muannats salim. Nah, Ibnu Malik mengatakan kada ulatu walladhi isman qad ju'il. Begitu pula kata ulatu dan walladhi isman qad ju'il, dan kata-kata yang dia dijadikan isman, sebuah nama tertentu. Itu kata-kata yang dia berakhiran alif dan ta, alif taknya zaidah. Maka kalau alif taknya zaidah, maka harusnya ini dijadikan, maka dia menunjukkan jamak, yaitu jamak muannats salim. Tapi ternyata kata tersebut dijadikan nama untuk sebuah tempat atau nama untuk satu orang. Contoh kata tersebut adalah adri'atin, adri'at, nama sebuah tempat, nama tempat. Fihi ya dha aidan kubil, maka dha hada, ini aidan kubil, ini kubil, dia kubila diterima juga, aidan diterima juga, ya maksudnya diperlakukan juga ketentuan pada jamak muannats salim. Nah, begitu pula ulatu, kata ulat, dan juga kata-kata yang dia akhiran alif dan ta namun dijadikan nama, contohnya adriat, aidan kubil, maka kata-kata ini juga menerima ketentuan jamak muannats salim, yaitu i'rabnya mansub dan majrur dengan akhiran kasrah. Asyara bihada ilal mulhaqi bi jam'il muannatsis salimi. Beliau isyaratkan dengan kalimat beliau ini, beliau isyaratkan kepada mulhaq jamak muannats salim. Kata-kata yang statusnya dia disamakan dengan jamak muannats salim meskipun tidak terpenuhi syarat jamak muannats salim. Wa huwa nau'ani, ada dua jenis. Al-awalu, yang pertama adalah lafzu ulad, kata ulatu bimakna sahibatin, yang maknanya adalah sahibat, para wanita yang memiliki. Fahadihi tu'rabu bi i'rabi hadzal jam'i, maka kata ini di i'rab sebagaimana i'rab jamak muannats salim.
Wahiyya mulhaqatun bihi, karena dia diilhakkan, distatuskan sama dengan jamak muannas salim. Kenapa kita statuskan mulhaq, distatuskan sama, tidak kita statuskan jamak muannas salim asli? Jawabannya adalah li'annahu la mufrada laha min lafdhiha. Karena dia la mufrada laha, tidak punya bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, ulatu memang bentuknya ulatu. Dia tidak punya bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, karena tidak punya bentuk mufrad, maka ini tidak terpenuhi syarat jamak muannas salim. Karena syarat jamak muannas salim adalah dia punya bentuk mufrad. Maka kata ulatu tidak kita jadikan jamak muannas salim asli, tapi kita jadikan mulhaq, jamak muannas salim. Bal min ma'naha, tetapi dia punya bentuk jamak atau menunjukkan jamak dari maknanya. Wa huwa sahibatun, dan maknanya adalah sahibah, wanita yang memiliki. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin, apabila mereka yaitu istri-istri yang engkau ceraikan adalah wanita-wanita yang sedang hamil, fa anfiqu alaihinna, maka hendaklah kalian berikan nafkah kepada mereka. Fa ulat, maka ulati khobaru kana, dia berkedudukan sebagai khobar kana mansubun bil kasrati, dan di sini dia mansub dengan akhiran kasrah karena dia mulhaq bi jamak muannas salim. Ya, kemudian asani yang kedua, ya bihi min hadzal jam'i, kata-kata yang diberi nama min hadzal jam'i dengan jamak ini. Ya, dia aslinya bentuknya jamak muannas salim karena ada akhiran alif dan ta, cuman dia digunakan sebagai nama untuk tempat, satu tempat ataupun person tertentu. Fasara, maka sara menjadilah alaman dia sebagai nama limudzakarin au muannatsin, untuk sesuatu yang mudzakar atau sesuatu yang muannats, bisa babi tasmiyati, gara-gara orang memberikan nama dengan jamak muannas salim tersebut untuk tempat ataupun person tertentu. Contohnya adalah kata adri'atun. Kata adri'at ini asalnya merupakan bentuk jamak dari adri'ah. Sedangkan adri'ah sendiri merupakan bentuk jamak dari kata dira'. Wahia al-ana, namun sekarang dia merupakan alamun, merupakan nama ala baladin, untuk sebuah kota di atrafis Syam, di tepi Syam. Maka kata adri'at ini aslinya jamak dari kata dira', namun digunakan untuk jadi nama suatu kota, suatu tempat, sehingga tentunya tidak menunjukkan jamak lagi, maka menunjukkan tunggal, cuman pakai nama yang bentuknya jamak muannas salim. Nah, meskipun dijadikan nama untuk suatu tempat, tidak lagi menunjukkan jamak, tetap saja tu'rabu bi i'rabi jam'il muannatsis salimi ma'a tanwini. Jadi i'rab dengan i'rab jamak muannas salim disertai dengan tanwin. Artinya apa? Bukan layan sharif. Maka nama-nama yang dia menggunakan bentuk jamak muannas salim, maka berlaku ketentuan jamak muannas salim, yaitu mansub majrur dengan akhiran kasrah, plus dia bukan layan sharif, artinya apa? Tetap ditanwin. Wa mislu dzalika lafdzu arafatin. Semisal itu adalah kata arafah, arafat. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza afattum min arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Di sini arafatin, arafat ini mulhaq bi jamak muannas salim. Wahada makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, kada ulatu ila akhirih. Ai maksudnya adalah
inna lafdha ulatu yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an. Sesungguhnya lafaz ulat itu di kasrah ketika dia majrur dan mansub secara bersamaan. Wa kadza ma ju'ila min jam'il muannatsi alaman ala syai'in. Begitu pula yang kata-kata ataupun kata-kata yang dijadikan sebuah nama tapi menggunakan bentuk jamak muannas salim ala syai'in untuk nama sesuatu. Fa innahu yajri alaihi al-i'rabu asabiku. Maka berlaku padanya i'rab yang telah lewat penjelasannya tadi, yaitu berlaku i'rab jamak muannas salim. Maka intinya syarat jamak muannas salim adalah yang pertama dia memiliki bentuk mufrad. Dia memiliki bentuk mufrad. Artinya kalau tidak punya bentuk mufrad maka meskipun bentuknya jamak muannas salim maka kita statuskan mulhaq. Kemudian yang kedua, alif dan ta-nya adalah zaidah. Alif dan ta-nya adalah alif ta zaidah. Apabila ada kata yang dia punya akhiran alif dan ta namun alif ta-nya bukan zaidah, baik alifnya saja atau ta-nya saja bukan zaidah, maka dia bukan jamak muannas salim dan bukan pula mulhaq di jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga, menunjukkan jamak, yang namanya jamak muannas salim. Apabila ada sebuah kata yang dia menggunakan bentuk jamak muannas salim dan berlaku i'rab jamak muannas salim tapi tidak menunjukkan jamak, maka dia bukan jamak muannas salim tapi mulhaq bi jamak muannas salim. Kita lanjutkan ke bait yang ke-43. Ibnu Malik mengatakan wajurra bil fathati ma la yansharif. Wajurra dan jurra di majrurkanlah dan majrurkanlah bil fathah dengan tanda fathah. Ma la yansharif, ismul ladzi la yansharif. Ma lam yudhaf, sepanjang dia tidak diidhofahkan. Au yaku ba'da al-radif, atau sepanjang dia tidak terletak setelah al-radif yang mengiringi. Ya, majrurkanlah dengan akhiran fathah kata-kata yang termasuk ismul ladzi la yansharif sepanjang dia tidak diidhofahkan dan sepanjang dia tidak terletak setelah al yang mengiringinya. Asyara bihadzal baiti ilal qismi tsani mimma nabat fihi harakatun an harakatin wa huwal ismul ladzi la yansarifu ay la yunawwanu. Ibnu Malik mengisyaratkan dengan bait ini kepada jenis yang kedua dari kasus harokat diganti dengan harokat. Ya, tanda i'rab dengan harokat diganti dengan tanda i'rab dengan harokat yang lain. Maka kasusnya di sini adalah tanda asli majrur itu dengan harokat kasrah, namun pada la yansharif dia tidak kasrah tapi dengan fathah, maka ada harokat menggantikan harokat. Dan ini adalah dibahas pada bab ismul ladzi la yansharif. Apa yang dimaksud dengan la yansarifu? Ai maksudnya adalah la yunawwanu, tidaklah ditanwin. Ya, berkaitan dengan penamaan la yansarif, ya, dari kata insarafa yansarifu, mungkin pernah sedikit saya ingatkan antum untuk mengingat bahwasanya insarafa di sini bukan insarafa yang artinya berpaling. Namun insarafa di sini adalah yang artinya berbunyi seperti dengungan huruf nun. Ini adalah diantara menamakan istilah dengan bunyi sesuatu. Maka yang namanya tanwin itu kalau kita baca tanwinnya tidak kita wakaf, maka itu akhirannya ada an-nya. Muslimun, mukminun,
mukminan, mukminin, maka ada bunyi annya, dan bunyi annya di akhiran kata-kata yang bertanwin itu sama seperti bunyi koin logam tembaga yang dimasukkan ke sebuah wadah dari logam juga. Maka bunyi an, bunyi berdengung an, maka orang Arab bilang itu namanya insorofa, bunyi dengungan an. Nah, maka kemudian para ulama menamakan kata yang bertanwin dengan munsorif, sedangkan kata yang tidak boleh bertanwin dengan la yansorif atau mamnu' minas sarf, yang tidak berbunyi an. Nah, arti asalnya demikian. Jadi kita sampaikan dan kita ingatkan kembali bahwasanya istilah mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansarif yang dimaksud dengan as-sarf ataupun insorofa di situ artinya adalah berbunyi dengung an, sebagaimana penjelasan yang tadi kita sampaikan. Maka insorofa di sini atau sarf di sini bukan sarf ataupun insorofa yang artinya berpaling. Kita lihat footnote nomor 1. Ba'dut talabati yadhunnu annahu la yusamma mamnu'an minas sarfi illa idza kana majruran bil fathah wa hadha ghairu sahihin. Ba'dut talabah sebagian penuntut ilmu yadhunnu menyangka bahwasanya tidaklah dinamakan sebagai mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansarif illa kecuali idza kana majruran bil fathah, kecuali apabila dia majrur dengan fathah. Wa hadza ghairu sahih. Maka anggapan semacam ini adalah anggapan yang tidak benar. Bal kullu ma muni'a minat tanwini, bahkan akan tetapi semua kata yang dia muni'a minat tanwin, dicegah dari tanwin atau tidak boleh ditanwin, min ismin mu'rabin disababin, di antara isim mu'rab karena sebab tertentu, fahuwa mamnu'un minas sarfi, maka dia juga kita namakan mamnu' minas sarf walau kana marfu'an au mansuban, meskipun dia kondisinya marfu ataupun kondisinya mansub. Artinya apa? Artinya di sini pensyarah menjelaskan ada anggapan dari sebagian teman-teman penuntut ilmu. Mereka menganggap bahwasanya istilah mamnu' minas sarf itu ada ketika majrur dengan fathah. Artinya apabila ada kata yang dia nggak ditanwin, nggak boleh ditanwin, tapi dalam kalimat dia keadaannya marfu ataupun mansub ketika mengi'rab. Nah, sebagian penuntut ilmi ini tidak mengatakan bahwasanya kata tersebut mamnu' minas sarf. Berbeda ketika mereka mengi'rab kata yang tidak boleh ditanwin dan dalam keadaan majrur, dan majrurnya dengan fathah, baru mereka berani menulis dengan tegas dalam i'rab, nah, ini adalah mamnu' minas sarf. Maka disampaikan dan ditegaskan oleh penulis bahwasanya namanya saja mamnu' minas sarf, kata-kata yang terhalang dari tanwin. Maka semua kata yang dia terhalang dari tanwin tidak boleh ditanwin karena alasan tertentu, baik karena satu ataupun dua alasan, sehingga dia tidak boleh ditanwin, maka dialah mamnu' minas sarf, tidak hanya pada keadaan majrur dengan tanda fathah, tapi juga dalam keadaan marfu dan mansubnya. Nah, ini juga mungkin terjadi di sebagian teman-teman yang mungkin baru belajar, yang mungkin agak sedikit salah mengambil kesimpulan. Sebagian teman-teman mengambil kesimpulan bahwasanya apabila la yansarif ini kembali kondisi normal dalam artian majrur dengan kasrah gara-gara dia mudhof atau gara-gara ada alif lam, maka dia tidak lagi kita namakan la yansarif. Maka ini kesimpulan yang kurang tepat, sebagaimana kesimpulan yang kurang tepat yang disampaikan oleh pensyarah, meskipun ini ada agak beda, cuman sama-sama kurang tepat kesimpulannya. Maka baik la yansarif tersebut ada
alif lamnya ataupun tidak, ataupun layan sharif tersebut sebagai mudhof ataukah tidak, maka tetap kita katakan dia layan sharif. Karena intinya itu adalah nggak bisa ditanwin atau nggak boleh ditanwin, bukan yang jadi inti itu bukan majrur dengan fathah, tapi yang jadi inti dia dinamakan layan sharif ya karena tidak bisa ditanwin. Maka dalam keadaan yang bagaimanapun, asalkan dia nggak bisa ditanwin, maka kita katakan mamnu minas sarf atau layan sharif. Kembali ke syarah. Wa ta'rifu, dan definisi ismul ladzi la yansharif atau mamnu minas sarf adalah kulus min mu'rabin syabahal fi'la. Setiap isim mu'rab yang dia mirip dengan fi'il diwujudi illatain, gara-gara adanya illatain, dua alasan, dua sebab. Min ilalitis'in, dari 9 alasan atau 9 sebab. Au wahidatin takumu maqamahuma, atau hanya ada satu alasan saja, satu sebab saja yang menggantikan kedudukan dua alasan tadi. Maka ismul ladzi la yansharif, dari sini kita bisa ambil kesimpulan menurut pensyarah, untuk ismul ladzi la yansharif kebanyakan dia punya dua sebab yang mengakibatkan dia nggak boleh ditanwin. Yang kita bahas di kitab-kitab yang kita pelajari dulu di Muyasar itu ada dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, kelompok besar pertama itu ada 3 poin, ada sighah muntahal jumu, kemudian alif ta'nis maksurah, kemudian alif ta'nis mamdudah. Maka 3 poin ini adalah layan sharif gara-gara satu sebab. Layan sharif bi sababi illatin wahidah. Yang pertama karena dia jamak, karena dia sighah muntahal jumu, yang kedua karena adanya alif ta'nis maksurah, kemudian yang ketiga karena dia ada alif ta'nis mamdudah. Adapun sisanya untuk kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua ini berkaitan dengan wasaf sifat. Kelompok yang ketiga berkaitan dengan alam, nama. Untuk kelompok yang kedua ada 3 poin. Ada al-wasfu ma'al adali, ada yang kedua ada al-wasfu ma'a wazni al-fi'li, kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadati al-alif wa nun. Maka ada 2 sebab. Sebab yang pertama adalah karena dia wasaf sifat. Kemudian sebab yang kedua, sebab yang kedua yang nomor 1 karena ada adal, ada bentuk perubahan. Contohnya masna bersifat 22, thulatsa bersifat 33. Masna aslinya isnani 22, thulatsa aslinya salasa 33. Kemudian ada juga yang alasan pertama karena dia wasaf, kemudian alasan yang kedua ma'awazni al-fi'li, dia isim wasaf namun dia berpola sebagaimana pola yang khusus untuk fi'il. Contohnya adalah ahsan, yang lebih atau paling baik, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'aziyadati alif wa nun, ada 2 alasan. Yang pertama karena dia wasaf, kemudian alasan yang kedua karena dia diakhiri alif dan nun. Artinya apa? Artinya harus ada 2 alasan tadi. Kalau ada sebuah kata yang dia akhirannya alif dan nun, tapi dia bukan wasaf, maka tidak termasuk kategori ini. Begitu pula sebaliknya, apabila ada wasaf tapi tidak ada alif dan nun, tidak pula dia berwazan fi'il, dia tidak pula adal, maka ya tidak termasuk dalam pembahasan ini juga, alias bisa ditanwin. Maka harus terpenuhi 2 sebab tadi. Begitu pula dengan kelompok besar yang ketiga yang berkaitan dengan alam. Ada al-alam ma'al adal, al-alam ma'aziyadati alif wa nun, al-alam ma'awazini al-fi'li, dan seterusnya.
tarkib masjid dan seterusnya, maka ada dua sebab. Sebab yang pertama karena dia nama, sebab yang kedua, sebab yang lain tadi, al-alam al-adal berarti sebabnya adal, al-alam wazni fi'li berarti alam beserta dia berpola sebagaimana pola fi'il. Maka ada dua sebab, dan dua sebab ini harus terpenuhi untuk kita jadikan kata tersebut sebagai layan sharif alias tidak boleh ditanwin. Maka ada layan sharif yang nanti kita bahas di babnya sendiri. Layan sharif karena satu sebab, ada juga layan sharif karena dua sebab. Tapi kebanyakan layan sharif karena dua sebab. Kembali ke syarah, mislu contohnya adalah Ahmad. Kata Ahmad. Maka pada kata Ahmad, Ahmadu fihi al-alamiyah wa waznul fi'li, maka ada dua alasan atau dua sebab yang mengakibatkan kata Ahmad ini layan sharif. Sebabnya apa? Yang pertama al-alamiyah, karena dia nama. Kemudian sebab yang kedua adalah nama tersebut ala wazni al-fi'li, berwazan sebagaimana wazan fi'il, itu wazan af'ala atau af'alu. Contoh yang kedua, atsyan, atsyanu. Atsyan artinya orang yang haus, maka dia layan sharif. Dan layan sharifnya karena dua alasan atau dua sebab. Apa sebabnya? Fihi al-wasfiyatu. Alasan yang pertama adalah karena dia wasaf. Alasan yang kedua, ziyadatul alifi wan nun, ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Kemudian contoh yang ketiga yang layan sharif dengan satu alasan saja, yaitu kata masajid. Fihi illatun wahidatun. Pada kata masajid dia layan sharif, namun hanya terdapat satu alasan atau satu sebab saja. Wahya sighatu muntahal jumu'i, yaitu karena dia sighah muntahal jumu', termasuk dalam sighah muntahal jumu'. Ya, mungkin di antara antum ingat kenapa sighah muntahal jumu' dinamakan sighah muntahal jumu'. Ya, sighah ya bentuk-bentuk kata muntahal jumu' yang mencapai tingkat puncak dari jamak. Apa alasan kenapa sighah muntahal jumu' dinamakan sighah muntahal jumu'? Fadhal yang bisa menjawab, bebas. Karena puncaknya bentuk jamak. Karena puncaknya bentuk jamak. Karena tidak ada jamak lagi setelah jamak sighah muntahal jumu'. Ya, kemudian bentuk akhir dari sebuah jamak, Ustaz. Bentuk akhir dari sebuah jamak, baik. Kemudian bentuk terakhir dari jamak, Ustaz. Al-arif, Ustaz. Ya, secara umum betul dinamakan sighah muntahal jumu' karena dia bentuk puncak dari jamak. Artinya apa? Kalau ada kata-kata yang dia berwazan sebagaimana wazan jamak sighah muntahal jumu', maka dia nggak bisa dijamak lagi. Karena memungkinkan untuk sebuah kata yang dia jamak bisa dijamak lagi. Contohnya tadi kata dhira. Ya, kata dhira jamaknya adri'ah. Dhira'un ini mufrad, jamaknya adri'atun, jamak taksir. Nah, bisa dijamak lagi menjadi adri'at. Maka memungkinkan untuk sebuah jamak bisa dijamak lagi. Tapi kalau sudah mentok dia termasuk wazan-wazan sighah muntahal jumu', maka tidak bisa dijamak lagi. Maka dinamakan sighah muntahal jumu'. Dan sighah muntahal jumu' ini termasuk dalam cabang pembahasan jamak taksir. Baik, kita kembali ke syarah. Walil mamnu'i minas sarfi babun khasun, dan untuk pembahasan mamnu' minas sarf itu ada bab khusus sendiri sebenarnya. Di dalam bab tersebut ada bayan penjelasan asbabil man'i minas sarfi, kenapa penjelasan sebab-sebab kenapa dia di mamnu' minas sarf kan, kenapa dia tidak boleh ditanwin. Wa tawdihu ahkamihi, dan penjelasan tentang hukum-hukumnya.
Wal maksudu huna, namun maksud penyebutan atau pembahasan layan sharif di sini adalah mayat ta'allaqu bi i'rabihi, semata-mata pembahasan yang berkaitan tentang i'rabnya. I'rabnya di sini ada istilah layan sharif, cuman nggak dibahas detail karena di sini cuma dibahas i'rab dari layan sharif saja. Nanti ada babnya sendiri untuk layan sharif baru dibahas detail. Fahuwa yurfa'u bid-dhammah, maka layan sharif itu dirofa dengan dhammah, wa yunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah, wa yujarru bil fathah aidan, dan dia dimajrur dengan fathah juga, niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat, dan sungguh telah benar datang kepada kalian Yusuf min qablu, sebelumnya, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Yusufu di sini layan sharif, marfu dengan dhammah. Contoh yang lain ada firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan ay qudwatan. Ummatan di sini artinya adalah qudwatan, teladan. Maka ada ummah yang artinya ya umat, banyak orang, ada ummatan yang artinya qudwatan, qudwah, teladan atau panutan atau ya pemimpin. Maka Ibrahimah di sini dia mansub dengan akhiran fathah. Contoh yang lain ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyah, apabila kalian diberikan ucapan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan penghormatan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Maka di sini bi ahsana di sini dia majrur dengan akhiran fathah. Wa yustafna min dzalika mas'alatani, dikecualikan dari penjelasan tersebut dua permasalahan, dua hal, yujarru fihima al-mamnu' min as-sarfi bil kasrah, di mana mamnu' min as-sarf itu dimajrur dengan akhiran kasrah. Alal asli, ya memang pada asalnya, sebagaimana asalnya. Al-ula, yang pertama adalah an yakuna mudhafan, ketika dia diidhofahkan, ketika dia sebagai mudhaf dari sebuah kata yang lain. Contohnya adalah wa'aztu fi masajidil qaryah, saya memberikan ceramah, saya memberikan nasihat di masjid-masjid kampung itu. Maka masajidil qaryah di sini masajid dia mudhaf dari kata al-qaryah, maka meskipun dia layan sharif, dia majrur dengan akhiran kasrah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk. Di sini fi ahsani taqwim, kata ahsani majrur dengan akhiran kasrah meskipun dia layan sharif, karena di sini dia mudhaf dari kata taqwim. Fa in kana mudhafan ilaihi, namun apabila layan sharif tersebut berkedudukan sebagai mudhaf ilaihi, jurra bil fathah, maka dia dimajrur dengan akhiran fathah. Contohnya adalah kitab Yusuf al-Jadid, kitabnya Yusuf baru. Maka Yusufah di sini dia mudhaf ilaihi dari kata kitab, dan di sini majrur dengan akhiran fathah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih secara spesial Adam, Nuh, dan juga keluarga Nabi Ibrahim, begitu pula keluarganya Imran, alal alamin, dipilih melebihi seluruh penduduk semesta alam. Maka ada ala Imrana, ya ala Ibrahim, ala Imrana, maka Ibrahim dan Imran di sini ya majrur dengan akhiran fathah karena berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Asani itu yang kedua. Antadkhula alaihi al alifu wal lamu, masuk padanya alif lam, ada alif lam yang masuk padanya.
Contohnya adalah sa'altu anil afdoli minatulab. Ya, saya bertanya siapakah siswa yang paling utama. Maksudnya adalah siapakah siswa yang paling pandai. Contoh yang lain, maka di sini ada al-afdol di sini dia layan sorif, namun di sini majrur dengan akhiran kasroh karena ada alif lamnya. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna," dan janganlah kalian melakukan hubungan badan dengan hunna, dengan mereka, yaitu istri-istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, dalam padahal kalian atau sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Nah, di sini fil masajid ada alif lamnya, dia majrur dengan akhiran kasroh. Wahada makna kaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa jurra bil fathah dan seterusnya. Ai maksudnya adalah jurra bil fathah, niyabatan anil kasrah, dimajrur dengan fathah atau majurkanlah dengan fathah, niyabatan anil kasrah sebagai ganti dari kasrah. Ma layan sorif, ya, isim layan sorif. Ma lam yakun mudhafan aw waqi'an ba'da al mubasyaratan, sepanjang dia tidak sebagai mudhaf atau sepanjang dia tidak terletak setelah alif lam secara langsung tanpa adanya pemisah. Wa makna rodif, dan makna rodifa adalah tabi'ah, maknanya adalah tabi'ah, mengikuti. Ya, majurkanlah dengan fathah semua kata yang statusnya layan sorif sepanjang dia tidak sebagai mudhaf atau sepanjang dia tidak terletak setelah alif lam yang tabi'ah mengiringi kata tersebut. Maka hukum asal layan sorif adalah majrur dengan fathah, namun ada pengecualiannya, kecuali kalau dia di mudhaf, atau yang kedua kecuali dia ada alif lamnya. Kita tinggalkan pembahasan tentang i'rab layan sorif, kita masuk ke bait ke-44 dan 45. Ibnu Malik mengatakan waja'al linnahwi yaf'alani annuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna, dan jadikanlah semisal untuk kata-kata semisal yaf'alani, kemudian tad'ina dan tas'aluna, annuna, nunnya raf'an sebagai tanda rafa. Jadikanlah untuk kata-kata semisal yaf'alani, tad'ina dan tas'aluna, nunnya sebagai tanda rafa. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah, dan menghapus huruf nun tersebut ketika jazam dan nasab simah sebagai tanda. Contohnya adalah dalam kalimat lam takuni litarumi madlamah. Basari hafizahullah ta'ala, lamma farragha min dzikri ma yu'rabu minal asma'i bin niyabati syar'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'alil bin niyabati. Ketika Ibnu Malik selesai menjelaskan kata-kata yang di-i'rab minal asma yang termasuk dalam isim, biniyabah untuk kasus niyabah, i'rab niyabah ini menggantikan ini, syara'afi, maka beliau mulai dzikri ma yu'rabu, menjelaskan kata-kata yang di-i'rab dengan i'rab niyabah tadi, penggantian ini harusnya akhirnya dhamma diganti dengan yang lain. Minal af'al, dari fi'il. Wahya al-amthilatu al-khamsatu, yaitu pembahasan tentang al-amthilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Yang dimaksud dengan al-amthilah al-khamsah adalah kullu mudhari'in, setiap mudhari' yang bersambung dengan alif isnain atau waw jamaah atau ya mukhatabah. Wal alif, adapun alif isnain sendiri qad takunu lil ghaibaini, juga berlaku pada ghaibaini, orang ketiga ganda.
alif isnain juga terdapat pada orang ketiga ganda, fiil yang berpasangan dengan dhamir orang ketiga ganda, yaitu dhamir huma. Fa yubda'u al-fi'lu bil ya, dan diawalilah fiil tersebut dengan ya. Nah, contohnya misalkan yaktubani, au lil mukhatabaini, atau bersambung pula dengan orang kedua ganda. Fayubda'u bita, kemudian diawali dengan ta. Contohnya misalkan taktubani. Wakada wawul jama'ati, dan demikian pula waw jama'. Pada makna kauniha khamsatan, maka ini adalah makna statusnya sebagai al-amsila al-khamsah, jumlahnya 5. Ya, maka semua kata yang dia bersambung dengan alif isnain, waw jama' ataupun ya mukhatabah, nanti kalau kita jabarkan lagi, maka kata-kata tadi ini bisa kita katakan fi'il mudhari yang bergandengan dengan 5 dhamir, yaitu dhamir huma hum, ya, huma hum, kemudian antuma antum, dan anti. Maka kata-kata atau fi'il mudhari yang bergandengan dengan dhamir tadi, maka dia termasuk dalam al-af'al al-khamsah ataupun al-amsilah al-khamsah. Fahadihi turfa'u bi thubutin nun niyabatan anid dhammah. Maka kata-kata ini ya di rafa dengan tanda thubut nun niyabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Contohnya dalam kalimat hal tasiluna arhamakum, apakah kalian bersilaturahmi. Contoh yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna basir. Wa tunsabu wa tudzamu bihadfiha, dan dia dinasab dan dijazam dengan menghapusnya, itu menghapus nun niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Wasukun, dan juga sukun. Contohnya dalam kalimat layan bagi lil aghniya an yata'akharu an musa'adatil ajizin. Tidak boleh bagi orang-orang yang kaya untuk terlambat menolong orang-orang yang tidak mampu. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Bila tidak kalian lakukan dan tidak akan pernah kalian bisa melakukannya. Untuk dars kita pada pagi hari ini kita cukupkan, nanti kita sambung lagi di pertemuan mendatang. Insyaallah masih kita bahas sedikit tentang al-amsilah al-khamsah ataupun al-af'al al-khamsah. Kemudian kita masuk pada bait yang ke-46 dan seterusnya. Demikian yang bisa kita baca. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.